Keluarga adalah harta paling berharga yang tiada bandingannya. Tempat paling menenangkan di tengah riuhnya dunia. Tempat terbaik untuk berkeluh kesah saat lelah mendera. Tempat paling aman di tengah gelapnya kehidupan. Begitulah harapan bagi setiap insan. Tapi rupanya harapan berbanding terbalik dengan kenyataan. Begitulah yang dirasakan Amanah, perempuan yang lahir di kota industri Karawang. Mahasiswa jurusan psikologi ini harus menelan pil pahit, sebab harus bangun dari mimpi indah tentang hangatnya sebuah keluarga. Seperti teman-teman sebayanya, Amanah terlahir dari keluarga yang lengkap dan penuh kehangatan bersama 2 kakak perempuan dan adik laki-lakinya. Tetapi hidupnya berubah 180 derajat saat sang ibu mendahulunya pergi menghadap keharibaan Tuhan 3 tahun yang lalu. Emang beda banget sih teh. Dulu itu kan karena emang masa-masanya pengen dimanja banget sih teh. Sampai nyuci baju dan yang lain-lain aja diurus orang tua teh. Sampai sekarang itu ya semuanya sendiri teh. Tak lama setelah itu, sang ayah yang menjadi harapan keluarga harus berhenti dari pekerjaan yang selama ini digelutinya. Kondisi kesehatan yang tak kunjung membaik membuatnya harus tinggal dan mendapatkan perawatan di kampung halamannya, Pangandaran. Life must go on. Amanah menyadari bahwa apapun yang terjadi, hidup harus terus berlanjut. Ada harapan yang harus ia wujudkan, ada keyakinan yang harus ia perjuangkan, dan ada jiwa yang harus ia bahagiakan. Teh Amanah itu orangnya baik teh, perhatian sama orangnya rajin. Teh saya itu, Teh Amanah itu bisa saya anggap paling pintar lah teh di keluarga, karena emang dia sering banget dapat beasiswa dan penghargaan juga. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung menjadi tempat Amanah melanjutkan mimpi-mimpinya. Meski berat rasanya harus membiarkan sang adik bertahan seorang diri di Karawang, tetapi ia tetap datang ke tanah perantauan dengan penuh optimisme tinggi. Berbagai upaya ia tempuh demi bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Dari mulai berdagang sampai mencari pekerjaan sampingan ia lakoni dengan penuh kesungguhan hati. Dia justru bekerja keras untuk memenuhi kesehariannya ketika di kampus gitu. Ketika di kampus juga dia sering jualan kecil-kecilan gitu. Dan ya yang aku tahu itu dia itu sempat jualan buku juga gitu di kota. Esa hilang, 2 terbilang. Satu demi satu proses ia tempuh dengan semangat juang yang tinggi. Di tengah keterbatasan yang ia miliki, Amanah terus memperkaya diri dengan berbagai keterampilan hingga ia berhasil menorehkan sejumlah prestasi membanggakan. Aktif di berbagai organisasi dan komunitas sosial juga Amanah tekuni, hingga akhirnya ia mendapatkan sejumlah beasiswa dari beberapa instansi terkemuka. Saya sebagai dosen pembimbing akademik, juga sebagai dosen pembimbing skripsi, sangat berbangga dengan prestasi akademik yang Amanah peroleh. Dibuktikan ketika baru selesai semester 2, dia mendapatkan beasiswa PPA dari Kemenristekdikti yang bersaing dengan beberapa perguruan tinggi besar di Indonesia. Setelah itu, dalam perjalanan studinya, dia tetap stabil. Bahkan di akhir perkuliahannya pun dia mendapatkan beasiswa kembali dari Karawang Cerdas. Ini membuktikan dalam manajemen waktunya dia sangat bagus. Padahal saya tahu dia kegiatannya sangat banyak karena mengikuti berbagai kegiatan baik itu intra ataupun ekstrakurikuler. 10. Bumi terus berputar, zaman tak henti beredar. Kepasrahannya pada Tuhan membawanya pada pucuk keberhasilan. Bak jatuh di atas tilam, hidup akhirnya berpihak pada perempuan yang satu ini. Ia telah dipinang oleh beberapa perusahaan dan instansi pemerintahan bahkan sebelum ia lulus kuliah. LP3I Karawang menjadi tempat di mana ia ingin berkarya. Tak hanya totalitas dalam bekerja, bak pelita di dalam kegelapan. Kehadiran Amanah begitu membawa cahaya penerang dan selalu dinantikan. Kalau misalkan kita itu seringnya sih lebih sering konsultasi masalah psikologi gitu kan ya. Karena Mbak Amanah sendiri itu lulusan dari psikologi gitu.
Nah, kepake banget gitu alhamdulillahnya tuh, benar-benar banget. Terus kemarin juga kebetulan Mbak Amanah juga ngisi jadi pembicara juga di sini. Saya nggak mau tahu kamu harus ngekos karena yang pertama kan kondisi fisik kamu tidak memungkinkan untuk pulang pergi dengan yang jauh seperti itu ya Mbak ya. Makanya di situ saya tekankan kamu wajib ngekos gitu. Memang selama pulang pergi pun nggak pernah telat sama sekali, bahkan jam 7 pun sudah masuk gitu ya. Padahal jam kita masuk kerja jam 8 gitu. Dan di situ saya apresiasi gitu bahwa memang motivasi kerjanya tuh baik gitu. Amanah, jadilah sosok yang tangguh dan bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Tetap bersungguh-sungguh karena proses tidak akan membohongi hasil. Sekuat-kuatnya seorang Amanah, tak bisa dipungkiri bahwa ia hanyalah perempuan yang lemah, yang sesekali bisa merasakan lelahnya kehidupan. Tapi bukan amanah namanya jika harus pasrah dengan keadaan. Hidup tak akan ada habisnya jika selalu membandingkan diri dengan keadaan dan pencapaian orang lain. Sebab proses yang dilalui setiap orang tidaklah sama. Ini bukan hanya tentang siapa yang paling berprestasi, melainkan tentang seberapa tinggi kita mampu mendaki dan berjuang untuk berdiri di kaki sendiri.